warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Silakan kalian buka di LKS kalian bab 3. Sudah? Bab 3. Oke. Halaman 43. 42 apa 43? Oke. Ya, halaman 43. Nah, jika kalian sudah membuka LKS kalian, maka perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di sini ada gambar sekelompok orang, yang belakang, jangan main. Ada sekelompok orang yang menggunakan pakaian silat, tapi lebih tepatnya ini adalah sekelompok orang yang sedang menggunakan pakaian karate. Pertanyaannya, apakah sekelompok individu pada gambar dapat disebut sebagai kelompok sosial? Menurut kalian, apakah gambar di depan bisa termasuk dalam kelompok sosial? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Saya butuh 2 orang. Silakan yang bisa tunjuk tangan. Atau saya yang nunjuk. Oke, kalau tidak ada yang berani nunjuk tangan, ya, Dimas. Menurut Dimas, apakah gambar di depan ini termasuk dalam kelompok sosial atau tidak? Kita sudah pernah bahas kelompok sosial. Gimana Dimas? Ya, menurut saya kelompok sosial. Alasannya? Karena satu perguruan. Satu? Bukan perguruan sih, kayak satu organisasi. Karena satu organisasi, satu tujuan, gitu ya. Ada lagi yang lain? Arina. Menurut Arina, apakah ini termasuk dalam kelompok sosial atau tidak? Ya. Kenapa? Karena lebih dari 2 orang dan memiliki tujuan yang sama. Oke. Jadi kalau kita lihat gambar di depan ini adalah gambar kelompok sosial. Apa yang disampaikan oleh teman kalian, Arina dan Asep, itu semua termasuk Arina dan Asep. Arina dan Dimas itu sudah termasuk dalam ciri-ciri kelompok sosial. Oke. Salah sedikit wajar. Ya. Selanjutnya, ya, yang akan kita bahas itu adalah tentang perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Kemudian ada prinsip-prinsip kesetaraan dan yang terakhir adalah harmoni sosial. Selanjutnya, ya, perbedaan sosial dan partikularisme. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu partikularisme, ya kan? Jadi partikularisme itu tumbuh karena adanya perbedaan antar kelompok. Dan perlu kalian ingat bahwa dalam sosiologi yang namanya hubungan sosial itu bisa berjalan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ketika kita sebagai kelompok, di mana dalam kelompok itu terdiri dari orang-orang yang berbeda, satu berbeda secara fisik, ya, yang kedua berbeda secara kemampuan, itu udah pasti, ya. Nah, kemudian kita dibentuk menjadi satu kelompok karena memiliki satu tujuan yang sama. Seperti kalian yang ada di kelas ini adalah kelompok. Kenapa? Karena satu, kalian jumlahnya lebih dari 1 orang. Yang kedua, diam di dalam satu tempat.
kemudian memiliki tujuan yang sama. Seperti itu. Nah, dari adanya kelompok sosial, kemudian adanya persamaan, adanya perbedaan, sehingga memunculkan yang namanya partikularilisme. Apa sih Bu partikularilisme? Partikularilisme itu adalah mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan umum atau kepentingan golongan. Mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan golongan. Atau bisa kita sebut dengan paham individualisme. Gitu. Nah, partikularilisme juga muncul karena adanya interaktif atau karena adanya interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang bersifat negatif. Jadi intinya sebenarnya boleh tidak kita memiliki paham partikularilisme dalam diri kita atau dalam kelompok kita? Boleh tidak? Ayo, boleh tidak? Yang belakang, kamu nonton apa? Matikan HP-mu. Nah, lihat ke depan. Jangan sibuk dengan HP-mu. Oke? Menurut kalian, boleh tidak dalam diri individu ataupun dalam satu kelompok kita memiliki paham partikularilisme, yaitu mementingkan diri sendiri daripada kepentingan kelompok? Boleh tidak? Ayo, boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ayo sebutkan, kenapa kita boleh punya rasa partikularilisme? Ayo. Oke, gini. Untuk kita lebih paham apa itu partikularilisme, besok kita akan diskusi ya tentang partikularilisme. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, yang perlu kalian yang perlu kalian siapkan untuk kelompok kalian itu adalah satu. Silakan kalian cari bahan atau cari materi tentang partikularilisme, agar ketika kalian diskusi di depan kelas, ya kalian tidak bingung atau kalian tidak tahu harus menyampaikan materi apa atau menyampaikan partikularilisme itu seperti apa. Jadi sebelum kita diskusi, silakan kalian mencari materi partikularilisme, itu bisa cari di internet atau kalian bisa nyari di buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas atau yang akan kita diskusikan, seperti itu. Nah, yang kedua, silakan nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di LKS, ya, yaitu di halaman 45